Yang lain kemarin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Selamat datang para peserta belajar bareng UHS. Ya, ada yang tahu siapa itu UHS? Itu singkatan dari nama Ustaz ya. Oke. Mohon maaf, di sana suaranya menggema tidak teman-teman? Iya, Stat, menggema, Stat. Gema suaranya. Coba sebentar. Enggak, Coba tes masih menggema? Udah enggak sekarang. Enggak. Oke. tidak. Oke, baik ya. Kita mulai. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih telah sampai di jam 1 telah masuk di acara Zoom kita di siang hari ini. Nah, ini berbeda dengan pelajaran biasa ya. Ini kita seperti seminar ya, belajar lebih dahulu sebelum masuk ke materi. Nah, di sini kan kamu sudah kelas 5 nih. Bukan Pak Salman lagi ya. Bukan, tapi sudah kelas 5. Ya, jadi sekarang hari ini kita belajar tentang materi kita yang hendak kita pelajari di kelas 5 ini. Baik, kita coba share screen dulu ya. Sudah kelihatan teman-teman? Iya, Stat. Udah itu kedengeran. Kedengeran. Sudah kelihatan? Udah itu kelihatan. Bukan ya, sebentar ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah belajar bareng UHS. Hari ini hari Senin, tanggal 12 Juli tahun 2021. Nah, pada kesempatan di siang hari ini, kita akan fokus membahas materi 1 dan materi 2. Ada 2 materi di siang hari ini. Nah, hari ini materinya yang pertama adalah tentang operasi hitung pecahan. Kelihatan tidak di layar kamu? Kelihatan. Operasi hitung pecahan, nah kita fokus ke pecahan dulu. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak? Nah, apa itu pecahan? Yang tahu boleh silakan raise hand terlebih dahulu. Ya, ada yang mau mencoba? Silakan. Raise hand dulu. Apa itu? Kakak Raka, coba. Yang keras suaranya Kakak Raka, apa yang kamu ketahui tentang pecahan? Bukan aku, Stat. Oh, bukan. Bukan aku tadi. Baik. Ini di layar HP saya itu, Stat, kayak error gitu. Hitam semua. Oh, coba kamu refresh lagi. Saya menggunakan laptop ini ya, kelihatan. Coba kalau yang menggunakan handphone, coba keluar dulu nanti masuk lagi. Nah, apa itu pecahan? Biasanya yang ada di pikiran kita, pecahan itu ada apa? Ada per-pernya. Iya tidak? Ada 1/2, 3/4. Oh iya, itu. Ada per-pernya kan? Nah, ciri-cirinya ada per-pernya. Nah, sekarang kita lanjut next selanjutnya. Ya. Nah, ini contoh objek nyata pecahan. Nah, kita kan hanya sebatas tahu angka-angka saja. Ya, seperti setengah itu adalah 1/2. Maaf, kita maju lagi. Nah, sekarang ini cepetan. Nah, teman-teman. Nah, di sini ada satu pizza, lihat. Utuh, itu namanya 1. Nah, kalau pizza ini kita bagi 2 menjadi sama besar. Saya ulangi lagi, pizza ini kita bagi menjadi 2 sama besar, berarti masing-masing adalah 1/2, 1/2. Nah, bawahnya lagi, kalau pizza ini kita bagi sama besar menjadi 4 bagian, masing-masing menjadi 1/4. Paham ya? Intinya ada kata sama besar.
Kalau satu pizza ini kita bagi menjadi 10 bagian sama besar, berarti 1/10. 10. Nah, intinya pecahan ini dia harus sama besar. Dibagi sama besar, itulah berapa dia. Tadi kan 1/2, kenapa? Karena dibagi 2. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian pizza yang baik. Kenapa 1/4? Karena dibagi 4 sama besar. Sampai di sini paham tum? Paham. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Mengapa ilmu tentang pecahan ini penting untuk dipelajari? Sebelumnya, mari kita perhatikan contoh kasus berikut. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, di sini dikatakan perhatikan contoh kasus berikut. Yang pertama, nah ini sering nih di rumah yang mungkin ada adiknya, Umi, susu untuk aku setengah gelas saja ya. Itu katanya. Itu contoh pertama, itu percakapan yang mungkin sering kamu dengar di rumah kamu atau di lingkungan rumah kamu. Nah, yang kedua, misalkan yang pernah ke warteg. Nah, tahu warteg ya, tempat membeli makanan. Misalkan Adlin atau siapa atau Raka ke warteg. Bang Udin, nasinya setengah saja ya, dibungkus. Ya, katanya. Nah, jadi di sini ada kata setengah. Setengah saja ya dibungkus. Nah, itu contoh nomor 2. Next. Contoh nomor 3. Misalkan ada teman kita namanya Salma. Salma suka makan mie goreng. Kemudian dia berkata kepada ayahnya, Abi, telur rebus untuk aku setengah saja ya. Itu katanya. Nah, coba kamu perhatikan. Di sini percakapan ini sering kita dengar. Mungkin di lingkungan kamu, di rumah kamu sendiri. Nah, kira-kira kata apa di sini yang ada pecahannya? Silakan. Setengah gelas. Setengah nasinya setengah. Kemudian telurnya setengah. Nah, ini secara langsung ya, apakah kita sadar atau tidak kita sadari, ini sering kita ucapkan. Ini berarti pecahan sering tidak kita aplikasikan sehari-hari. Sering Ustaz. Ya. Nah, coba satu orang deh atau 2 orang deh memberikan contoh percakapan yang sering kamu ucapkan yang disitunya ada pecahan. Siapa? Coba silahkan. Ya. Coba silahkan, siapa satu orang raise hand coba. Yang di rumahnya pernah ada percakapan tentang pecahan di situnya. Pasti pernah, tidak mungkin tidak pernah. Ayo, yang mau silahkan. Contoh misalkan, Bang, bakso, aku sambalnya setengah sendok aja. Pernah tidak seperti itu? Pernah kan? Pernah. Pernah. Coba ingat-ingat lagi deh. Ya, saya minta satu orang yang mengutarakan, ya, mengungkapkan ya percakapan ya keseharian yang di situ ada pecahan di dalamnya. Coba, yang mau silahkan. Ada yang mau? Yang minum silahkan baca doa dulu ya. Nah, Kakak Syafiq, Masya Allah. Ya. Siapa yang mau mencontohkan? Kakak Hasna coba. Ya, silahkan dinyalakan kameranya. Ya, Kakak Aska Hafes, Kakak Arfa Aryan. Ya, Abbas terima kasih. Kakak Hasna. Ya, silahkan. Yang baru bergabung silahkan dibuka kameranya. Coba contoh percakapan sehari-hari yang di situ ada setengahnya. Saya ulangi lagi yang baru bergabung. Ya, kita lihat di sini. Nah, di sini ada percakapan ya yang ada pecahannya. Sudah kelihatan? Ya, di layar kamu. Nah, di situ kan ada Umi. Ya, susu untuk aku setengah gelas saja ya, katanya. Dan juga ada lagi, yang kedua adalah Bang Udin. Nasi setengah saja ya dibungkus, setengah saja ya katanya. Kemudian yang ketiga tadi, Abi, telur rebus untuk aku setengah saja ya. Ini semua ada kata setengah-setengah. Coba satu orang di antara kamu satu saja beri contoh percakapan yang ada pecahannya di kehidupan kamu sehari-hari. Pasti ada. Coba. Aku Ustaz. Ya,
silahkan. Kakak Rakai sama Maulana. Apa? Ini apa ya? Umi ikannya setengah aja ya. Ikannya setengah aja. Masya Allah. Baik, terima kasih. Ikan setengah dibagi 2. Untuk adik 1 lagi ya. Masya Allah. Terima kasih Kakak Rakai sama Maulana. Ada Kakak Aska Hafez. Masya Allah. Kakak Aska silahkan. Contoh pecahan. Beli telurnya seperempat aja ya. Masya Allah, benar. Itu sering ini pasti. Beli telurnya seperempat aja ya. Nah, ini pasti pernah kamu dengar kata seperti itu kan, seperempat, setengah kilo, atau berapa pecahan. Baik, terima kasih Kakak Aska, Masya Allah. Baik, di sini ada Kakak Hasna, mohon maaf. Kakak Hasna dari kelas 4 berapa sebelumnya? 4 mus'ab. 4 mus'ab ya. Oke, baik, terima kasih Kakak Hasna. Ya, Kakak Hasna bisa mencontohkan satu saja ya percakapan yang ada pecahan di situnya. Misalkan apa? Misalkan, ayah, roti untuk aku setengah saja ya. Seperti itu. Ya, bisa ya Kakak Asna? Paham ya? Ya, paham. Jadi intinya, secara langsung ataupun tidak langsung, kita sering mengutarakan pecahan dalam percakapan kita. Kita kembali ke slide kita. Ya. Nih. Oke. Nah, ini tadi ya. Lanjut, next. Kalau begitu Ustadz, kita lihat. Jadi, mengapa ilmu tentang pecahan itu penting untuk dipelajari? Ada yang tahu? Silahkan di chat dulu. Di chat dulu, yang tahu silahkan di chat. Chat. Boleh langsung ke Ustadz, boleh juga ke everyone. Silahkan. Tadi kamu tahu itu kan, seperti itu banyak ya percakapan kita itu tentang pecahan. Tanyaannya mengapa ilmu tentang pecahan itu penting untuk dipelajari? Ya, silahkan. Ada yang mau menjawab? Silahkan. Saya kasih waktu 2 menit ya. Di chat dulu aja. Tadi ke pasar, Kakak Aska beli setengah telur. Kemudian Kakak Raka ikan setengah. Kemudian ada seorang beli bakso, sambalnya setengah sendok. Jadi mengapa ilmu itu penting dipelajari? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari yang namanya pecahan. Paham tuh? Sepakat? Oke, lanjut ya. Next. Nah, dan tidak kalah penting, tadi kan kita berbicara setiap aktivitas kita, ya, ke sekolah, ke mall ada diskon setengah harga, ya, kemudian ke pasar, kemudian di rumah juga, di susu juga beli susu dan segala macam, ya. Sekarang ya di sini tidak kalah penting juga katanya, mengapa kita harus belajar pecahan? Lihat, karena dalam agama kita ada banyak persoalan yang dijelaskan dengan pecahan. Saya ulangi lagi, karena dalam agama kita apa teman-teman? Islam. Islam, ya, terima kasih. Ada banyak persoalan yang dijelaskan dengan pecahan. Apa aja itu? Kita lihat. Tentang zakat, tentang keutamaan bersedekah. Kemudian harta waris. Nih ahli waris nih. Ada perempuan berapa, laki-laki berapa. Nah, ini penting. Karena dalam agama kita, ya, beberapa itu dijelaskan dengan pecahan. Kalau kita salah mengamalkannya, bahaya tidak? Bahaya. Contoh nih, misalkan ada teman kita namanya kakak Zuhdi. Kakak Zuhdi sholat maghribnya itu 7 rakaat. Saya ulangi lagi, kakak Zuhdi
Sholat maghribnya 7 rakaat, saking semangatnya. Katanya aku semangat 7 rakaat. Kira-kira bagaimana sholatnya? Diterima apa tidak? Enggak Tidak, diterima. karena dia menyalahi aturan sholat maghrib. Sama, zakat ada aturannya. Zakat fitrah, zakat penghasilan, ahli waris. Ada aturannya. Kalau kita salah melaksanakannya maka tidak akan diterima. Kan sayang ya. Nah ini lagi lanjut. Nah, karena jika kita tidak paham pecahan, maka kita bisa berpeluang, berpotensi salah dalam mengamalkan ajaran agama kita. Seperti itu. Makanya kita harus tahu dulu ilmunya. Jangan sampai salah. Seperti tadi, saking semangatnya dia, akhirnya dia sholat maghribnya 7 rakaat. Salah, tidak benar ya. Nah, makanya perhatikan apa yang disuruh, pelajari apa ilmunya. Nah, kita lanjut. Iya. Nah, nih, contoh. Pernah mendengar zakat fitrah? Ada yang pernah? Silahkan nyalakan mic-nya, nggak apa-apa. Pernah? Kalau zakat fitrah pernah, dan kalau zakat penghasilan nggak tahu. Baik, belum tahu ya. Jadi ada zakat fitrah, zakat penghasilan. Apa itu Ustaz? Kita lihat di sini. Cengkreng. Nah, zakat fitrah itu besarannya berapa? 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras. Nah, dan juga zakat penghasilan 2,5%. Itu adalah bilangan-bilangan pecahan. Nah, jadi ada aturannya. Jangan sampai misalkan zakat fitrahnya kakak, misalkan Anda seseorang sudah berumur 30 tahun. Dia tidak paham tentang 3,5 liter beras. Sehingga yang dizakatkan berapa? Hanya setengah liter. Bagaimana itu? Nah, jadi pentingnya ini harus pahamin ilmunya. Seperti itu. Dan situ semua adalah contoh bilangan pecahan. Seperti itu. Baik, untuk tahap pertama kita skip dulu ya. Kelas dulu sebentar. Nah, alhamdulillah. Seperti itu teman-teman. Jadi, pecahan itu penting bagi kita untuk agama kita dan kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai kita karena nggak ngerti pecahan, jadi kita mungkin diakal-akalin. Misalkan, kakak Raka, ini ada uang 10 juta. Setengahnya untuk kamu. Nah, dikasih kakak Raka 1 juta, padahal itu bukan setengah juta, bukan setengah dari 10 juta, karena belum paham dari pecahan seperti itu. Nah, sekarang kita explaining dulu ya di sini. Nah, saya sudah buat ini explainingnya, ada di mana ya? Sebentar. Nah, kita buka dulu di sini. Teman-teman, kita mulai belajar hari apa? Hari Kamis ya. Insya Allah Kamis. Oh, hari Kamis. Ya, tapi itu hanya kita masih hari pertama sekolah, hari Kamis, insya Allah. Ya, baik. Mohon maaf, saya masih loading ini laptopnya sedikit berpikir laptopnya agak keras karena laptop tua ini. Di sini ada kakak Hasan, masya Allah. Oke, nah ini kita mulai explainingnya kuis ya. Kuisnya seperti ini. Oke. Nah, ini kuisnya. Sudah kelihatan layar kamu? Sudah? Sudah kelihatan belum? Sudah? Oke. Ini ada pertanyaan, mendatar dan menurun. Tahu mendatar? Mendatar itu apa? Yang dari kiri ke kanan. Ya, kiri ke kanan. Nah, sekarang pertanyaan nomor 1. Ya, rumahku bisa menampung banyak orang. Rumahku sangat apa? Besar. Hah? Sangat besar. Kakak Raka ya? Coba kita lihat. 1, 2, 3. Survei membuktikan. Salah. Luas. Ya. Salah, hampir benar.
Baik, sekarang mendatar. Aku bersekolah di. Dua mendatar berarti ini. Di mana? Siapa yang tahu? Ayo. Aku bersekolah di Silakan siapa saja boleh. Katakan dulu namanya siapa? Kak Hasna mungkin. Kak Hasna, Kakak Aska, siapa? Bebas. Ayo Kakak Hasna atau Kakak Wisnu. Ada yang tahu jawabannya? Kakak Arfa IMK. Coba kita tes ya, kata Kakak Arfa IMK. Survei membuktikan. Nah, benar, Masya Allah. Yeay, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Satu orang benar nih. Satu orang benar. Kemudian, nomor 3, mendatar. Mana itu? Nih, Ustadz Adi Hidayat. 3 huruf. Apa ya kira-kira ya? UAH. UAH. Kita tes ya. Survei membuktikan. Masya Allah, benar. Barakallahu fikum. UAH ya, benar ya. UAH. Sekarang tinggal 3 soal lagi. 3 soal lagi ya. Nah, sekarang menurun nomor 1. Nih, menurun. Sudah ada clue-nya nih. Huruf kedua L, huruf ketiga K. Surat yang disunahkan dibaca di hari Jumat apa ya? Al-Kahfi. Al-Kahfi. Kita coba ya, apakah Al-Kahfi atau tidak? Kita coba survei membuktikan. Cengkleng. Ya, benar. Masya Allah. Barakallahu. Al-Kahfi, benar ya. Lanjut, nomor 2. Nah, ini nih nomor 2 nih. Nomor 2 soalnya apa Ustaz ya? Kita lihat. Sekian semester genap, 3 huruf. Cluenya huruf kedua A. PAT. PAT? Ada jawaban lain? Kata Kakak Raka PAT. Aku yang itu. Ya, ada yang mengatakan Kakak Fania UAS. Kata Kakak Fania UAS. Mohon maaf, Kakak Fania kelas 4 berapa sebelumnya? Bisa dinyalakan mic-nya Kakak Fania? Ya, Saya Balkis. Fania Balkis ya? Oh, Balkis. Ya, baik. Terima kasih. Kita coba ya, nomor 2. Apa tadi jawabannya? Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, benar. PAT ya, bukan UAS. Hati-hati dengan UAS, ini PAT. Yang terakhir. Sebelum SMA. SMU. SMU. SMP. Oh, SMP. SMP. Kita coba ya. Kita coba. SMP. Cengkreng ya, benar. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Sekarang cukup ya ice breakingnya. Sudah. Sekarang kita kembali ke pelajaran lagi, matematika lagi. Ya, Masya Allah. Oke. Kita kembali ke matematika lagi. Gunakan dia. Oke. Kita buka lagi slide-nya. Nah, nanti kalau Zoom-nya habis, seperti biasa teman-teman ya, silakan bergabung lagi dengan link yang sama. Ya, dengan link yang sama. Oke. Baik, nah, tadi kita telah mengetahui bahwa pecahan itu penting bagi kita karena berguna bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian sekarang kita lanjut. Nah, kalau begitu, Kakak Adlin raise hand. Kenapa Kakak Adlin? Kak Adlin, kenapa? Maaf Ustaz, tadi saya live sendiri Ustaz tadi karena sinyalnya jelek. Oh iya, sinyal jelek ya. Baik, semoga sinyalnya kembali lancar ya. Ya, mari kita ikutin lagi Kak Adlin ya. Baik, terima kasih. Ini ada bilangan pecahan nih, teman-teman. Ya, ada bilangan pecahan. Nah, sebentar ya. Nah, apa aja itu Ustaz? Kita lihat. Bilangan pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal, ada persen.
Ada 4. Nah, nanti di kelas 5 ingat itu ya. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen. Bedanya apa Ustadz? Contohnya apa Ustadz? Kita lanjut ya. Ini contoh pecahan biasa. Ada per-pernya. Yang di atas sebagai pembilang. Angka 1 sebagai pembilang. Yang di bawah sebagai penyebut. 1/2 pembilangnya 1, penyebutnya 2. Wah. Jadi dalam pecahan ada 2. Pembilang di atas, penyebut di bawah. Wah. Oke, kita lanjut ya. Kalau pecahan campuran, sama seperti pecahan biasa, tetapi ditambahkan di tengah-tengahnya ada angka. Kalau tadi kan 1/2. Nah, sekarang 3, 1/2. Nah, seperti itu ya, di tengah-tengahnya ada angka. Itu pecahan campuran. Ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Desimal. Kalau desimal, ciri-cirinya apa Ustadz? Ada apa? Ada komanya. Kayak tadi ya, seperti yang tadi. Zakat berapa tadi? 2,5%, ada komanya. Ya, seperti itu. Ya, kalau persen ada tanda persen. Nah, itulah bilangan pecahan. Jadi ada 4. Pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang setelah kita tahu apa itu pecahan, mengapa pecahan itu berguna bagi kehidupan kita, nah sekarang kita harus tahu bagaimana operasi pecahan. Nah, tadi kita sudah berkenalan tuh dengan pecahan, ada 4. Sekarang operasinya apa aja? Ada namanya operasi pembelahan, ada namanya operasi pengurangan, ada operasi perkalian, ada operasi pembagian. Ada 4. Tambah, kurang, kali, bagi. Ya, bisa ya? Ada 4. Coba contohnya. 2 tambah 2 berapa teman-teman? 4. 4. Operasi hitung pada bilangan bulat. Kalau pada pecahan berbeda. Coba kita lihat. 1/2 tambah 1/2. Kelihatan? Nah, 2/2. kalau pada pecahan, ketika ingin menjumlahkan, penyebutnya harus sama. Saya ulangi lagi, ketika ingin menjumlahkan 2 pecahan, penyebutnya harus sama. Penyebut yang mana Ustadz? Yang ada di bawah. Bawah angka 2. Bawah angka 2 sudah sama tidak? Sudah sama-sama 2. Nah, berarti bisa kita kerjakan. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita hanya perlu menjumlahkan yang di atas saja. 1 tambah 1 itu. Nah, sini, buat notetnya ya, di sini. Ya. Jadi ini sudah sama ini, sudah sama-sama 2. Berarti bisa kita kerjakan. Yaitu kita buat lagi di sini angka 2. Ya. 2-nya nggak berubah. Yang berubah hanya pembilangnya saja. 1 tambah 1 sama dengan 2. Seperti itu. Ya. Nah, sama juga dengan ya yang di sini pengurangan. Ya. Pengurangan. Itu ada 3/2 dikurang 1/2. Penyebutnya sudah sama. Berarti bisa kita kurangkan. Siapa yang dikurangkan? Pembilangnya atasnya saja. 3 kurang 1, 2. Penyebutnya 2, tetap. Bisa dimengerti teman-teman? Mengerti, Ustaz. Mengerti ya? Ini angka 2 sama. Berarti bisa kita kerjakan. Yang atasnya saja kita kerjakan. Nah, sekarang kemudian yang perkalian. Kalau perkalian tidak, kali semua. Atas kali atas, ya. Bawah kali bawah, 2 kali 2 ini ya, seperti itu. Jadi 1/4. Nah, ini harus paham metode penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, kalau pembagian, bagi menjadi kali. Kemudian yang sebelah kanan ini, yang 1/4, saya tandain sini ya. Sebentar. Saya tandain dulu. Ya, yang ini ya dibalik 1/4.
menjadi, kan itu kan 1/4 dibalik menjadi 4/1. Kalau pembagian sebelah kanannya dibalik dan diganti menjadi perkalian. Bisa diikutin teman-teman sampai sini? Coba saya tes dulu deh, saya tes. Ya, saya tes dulu. Karena kita ini belajar yang singkat saja, tes sedikit saja ya, jangan sampai ya kamu terlupa ya. Coba kita tes dulu di sini. Ya, kita tes. Ya, saya buat dulu whiteboard-nya dulu di sini. Nah, sudah kelihatan teman-teman? Sudah ya. Nah, misalkan ada kata 1/3 ditambah 4/3. Penyebutnya sudah sama belum teman-teman? Penyebutnya Sudah sama. sama, Ya, tidak sama. kita tulis kembali penyebutnya. Penyebutnya nggak berubah. Yang berubah hanya pembilangnya saja. Ingat, pembilang ada di atas. 1 tambah 4 sama dengan 5. 5. Ini jawabannya. Mudah kan? Jadi kita hanya Mudah. perlu fokus ke pembilangnya saja di atas. Penyebutnya kalau sudah sama langsung saja. Ini tinggal kita tulis lagi. Kalau 3 tulis 3. Seperti itu. Contoh lagi. Ya, soal berikutnya. Ya, misalkan Ustadz, ini angkanya berbeda Ustadz. Ya, boleh silahkan. 2/3 ditambah 4/3. Ini penyebutnya sama tidak teman-teman? Sama Ustaz. Nah, kalau sama boleh kita kerjakan. Yaitu langkah berikutnya adalah kita tulis kembali penyebutnya. 3. Gampang ya? Nah, kemudian kita hanya perlu fokus. Ya, kemana Ustadz? Kita hanya perlu fokus ke pembilangnya saja yang ini. Yang ini fokusnya.